Baik, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai teori kritik sosial masa Frankfurt. Apa saja yang melatar belakangi lahirnya kritik sosial masa Frankfurt? Frankfurt sendiri terbagi atas dua, yaitu Frankfurt 1 dan Frankfurt 2. Di masa Frankfurt 1 itu ada Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Sedangkan Frankfurt 2 diwakili oleh satu orang, yaitu Jürgen Habermas. Sebenarnya ada banyak pemikir Frankfurt 1, tetapi yang tercatat sebagai Frankfurt 1 sendiri itu ada 3 orang, yaitu tadi yang saya sebutkan, Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse. Ini membutuhkan penjelasan lebih panjang lagi kenapa 3 orang ini mewakili masa Frankfurt 1. Nah, masa Frankfurt sendiri ini berangkat berdasarkan pemikiran Karl Marx mengenai karyanya The Poverty of Philosophy, yaitu kemiskinan filsafat. Menurut Marx, filsafat ini akan mengalami kemiskinan apabila tidak dilengkapi dengan kepentingan praktis, di mana Marx menjelaskan bahwasannya filsuf ini hanya menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di dunia, tetapi tidak memberikan jalan keluar dari fenomena itu sendiri. Karena itu dari penjelasan itu yang dibutuhkan itu adanya pembebasan. Nah, teori kritik bertindak sebagai melakukan perubahan berupa pembebasan itu. Oleh karena itu, Karl Marx menjelaskan dalam karyanya Mode of Production mengenai sejarah. Sejarah itu bersifat ilmiah menurut Marx, sehingga sejarah itu mampu memprediksi masa depan, di mana dahulu pada masyarakat purba tidak ada hak milik, sementara pada masyarakat feodalisme ada hak milik. Hak milik ini berbicara masalah cara memproduksi. Pada Mode of Production berbicara mengenai relasi sosial dan kelas-kelas sosial. Ketika masyarakat purba, relasi sosial itu tidak ada hak milik, sementara pada masyarakat feodalisme itu kelas-kelas sosial sudah mulai terlihat karena adanya pembagian kelas mengenai kaum borjuis dan proletar. Borjuis itu yang memiliki hak milik seperti sertifikat tanah, perusahaan, apa-apa yang bersifat mampu memproduksi. Nah, itu sementara kaum proletar ini adalah kaum yang tidak memiliki hak milik itu. Jadi dia bekerja menggunakan dirinya, badannya, dia menjadi buruh dan sebagainya. Kemudian nah di situ lahirlah masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis ini karena kaum borjuis dan proletar ini melahirkan alienasi. Alienasi ini masyarakat semakin terasing yang tidak mampu memiliki pabrik dan tanah, akhirnya harus bekerja dan terasingkan. Sementara yang terjadi adalah kesadaran kelas. Kesadaran kelas ini menyatukan buruh, semua menyatukan buruh. Nah, dari alienasi ini yang kemudian menyatukan kaum buruh untuk meruntuhkan kapitalisme, Marx mengeluarkan teorinya mengenai teori kapitalisme, bahwasannya sosialisme akan meruntuhkan kapitalisme. Nah, inilah yang dikritik habis-habisan oleh masa Frankfurt dan neo-marxisme lainnya. Marx melihat adanya kapitalisme jika ditambah sosialisme akan melahirkan emansipatoris, tapi ternyata kapitalisme tidak runtuh-runtuh sampai sekarang. Nah, itulah yang menjadi dasar pemikiran masa Frankfurt.
Oleh karena itu, alienasi yang mengandung unsur revolusioner ini diharapkan untuk memberikan pembebasan terhadap subjek yang tidak lagi didasarkan oleh materialisme. Nah, dari penjelasan Karl Marx ini dapat kita lihat bahwasannya kita bisa membagi dua, Marx muda dan Marx tua. Marx muda itu Marx yang banyak berpikir tentang filosofis, the property, dalam karyanya The Property of Philosophy, sementara Marx tua itu Marx yang lebih berpikir ideologi, yang dimana pemikirannya itu dikenal dengan menuju masyarakat sosialis, revolusioner, kemudian gerakan sosial yang ideologis. Oleh karena itu uh, terjadi kebingungan, kok Marx ini ada dua, Marx muda dan Marx tua. Sebenarnya tidak, itu pemikirannya yang berubah dari filosofis menjadi ideologis. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai latar belakang lahirnya kritik masa Frankfurt. Pada sesi berikutnya kita akan membahas mengenai teori kritis masa Frankfurt 1, mengenai dua tokoh yaitu Theodor Adorno dan Max Horkheimer. Dua pemikir ini langsung dua tokoh karena tokoh ini menyumbangkan pemikirannya secara bersamaan, saling berkaitan. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada sesi kali ini. Terima kasih.